Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Yang dibaca masih juznya juz 23, suratnya surat As-Saffat. Ayat yang dibaca yaitu ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum ini kanali korin. Berkatalah seorang yang berkata, qala qailun, berkatalah seorang yang berkata, minhum, di antara mereka itu, ini kanali korin, sesungguhnya aku dahulu bagiku ada teman yang engkar kepada hari kebangkitan. Nah, ini omongan seorang di surga ini. Dia mengatakan bahwa dulu aku punya teman pokoknya yang tidak percaya pada adanya hari kebangkitan gitu. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Nah, temanku itu berkata padaku, apakah sungguh kamu benar-benar termasuk orang yang mempercayai adanya hari kebangkitan? Ha'idha mitna wa kunna turaban wa idhoma ha'inna lamaddinun. Wa idha mitna wa kunna turaban wa idhoma, apakah kalau kami sudah mati dan aku ini sudah menjadi debu dan sudah menjadi tulang belulang, ha'inna lamadinun, maka aku apa benar-benar akan diberi pahala, akan diberi pembalasan di sana. Artinya kalau aku tidak iman, ya mesti aku diberi balasan siksa. Kalau orang-orang yang beriman, ya mesti diberi balasan surga, kan begitu. Qala hal antum muttali'un. Orang itu berkata, hal antum muttali'un, apakah maukah kalian akan meninjauku di neraka? Nah, ini orang yang merasa tidak iman pada hari kebangkitan merasakan masuk neraka, lalu bertanya pada temannya tadi, apa kamu mau besok kalau menengok aku di neraka, kalau kamu di surga tengok aku di neraka, gitu loh ceritanya itu. Fatola'a faro'ahu fisama, fatola'a faro'ahu fisawa'il jahim. Lalu orang itu betul-betul meninjau itu. Dia melihat temannya itu kok betulan dia itu ada di tengah-tengah neraka jahim. Disuruh menengok, ditengok betul, temannya kok ada di tengah-tengah neraka jahim gitu. Qala tallahi ingkitna laturdin. Maka berkatalah tadi orang-orang yang sudah terselamatkan dari neraka dan dia masuk ke surga itu, demi Allah, sungguh hampir saja kamu akan mencelakakanku. Jadi orang ahli surga yang menengok temannya yang di neraka itu bersumpah-sumpah, demi Allah, sungguh aku sudah selamat. Kalau tidak, kamu kan akan menjebakku, aku masuk neraka bersamamu kan. Nah, untung aku percaya pada hari akhir dan aku beribadah pada Allah gitu. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muqtarin. Walaula nikmata rabbi, dan jikalau tidak karena nikmat Tuhanku, nikmat dari Allah, lakuntu minal muqtarin, sungguh aku menjadi yang termasuk orang-orang yang dihadirkan di neraka bersamamu. Afama nahnu biya mayitin, afama nahnu bimayitin, maka tidakkah kita itu orang yang akan mati? Nah, artinya apa? Ya menyadari bahwa semua itu akan mati. Nah, kalau mati percaya pada hari akhir, iman, ya masuk surga. Tapi kalau tidak percaya, ya seperti temannya tadi, masuk neraka, kan begitu. Ila mautatana al-ula wa manahnu bimu'adzabin. Kecuali kematian kita yang pertama di dunia, dan tidaklah kita orang-orang yang diazab di akhirat. Nah, ini orang yang tidak percaya kepada kematian itu
seolah-olah dia itu mati itu ya hanya sekali pada waktu dunia ini. Dan dia tidak akan diadab di akhirat, sudah, tidak ada akhirat bagi mereka itu, tidak merasa bahwa akan dibangunkan, akan dibalas, karena mereka tidak merasa akan begitu, yang menyadari bahwa matinya ya pas mati dunia itu selesai gitu loh. Inna hadza lawal fawzul adzim. Sesungguhnya nikmat ahli surga itu ya benar-benar itu adalah kemenangan yang besar bagi mereka yang masuk surga itu. Limiti hadza falyamalil amilun. Limiti hadza, untuk kemenangan seperti ini, artinya menang akhirnya masuk surga itu. Falyamalil amilun, maka hendaklah berusaha orang-orang yang berbuat. Artinya apa? Kalau yang menang itu yang masuk surga, ya hendaklah orang-orang berusaha beramal dengan sebanyak-banyak yang mengarah, mendukung, memberi bekal dia masuk surga begitu. Kalau mau menginginkan surga ya beramalah, amalan-amalan yang mendukung untuk masuk surga. Jangan malah berbuat maksiat terus, tidak percaya pada Allah, mana mungkin mau masuk surga. Lah gitu loh. Jadi kalau mau pengen mendapatkan kemenangan di surga itu ya beramalah yang baik-baik lah gitu, amal sholihat gitu. Adzalika khairun nuzula am sajaratu zakum. Adzalika khair. Apakah makanan yang demikian itu, yaitu yang ada di surga itu lebih baik? Nuzulan, turunnya, yang dihidangkan di surga itu, atau yang lebih baik justru pohon yakum. Nah, pohon yakum itu pohon yang tumbuhnya itu dari neraka. Itu isinya wah pokoknya berupa pohon tapi duri-duri. Jadi kalau orang surga itu makanannya itu disediakan pohon yakum itu, makannya yang berduri-duri, terkeras gimana? Makan kok duri ya. Inna ja'alnaha fitnatal lidzalimin. Sungguhnya kami menjadikan pohon yakum itu ya suatu fitnah, suatu fitnah, sebagai fitnah yang harus diberikan kepada orang yang zalim, ujian bagi orang zalim. Jadi orang kafir, orang musyrik itu besok di akhirat makanannya itu tadi pohon yakum. Innaha sajaratun tahruju fi asli jahim. Nah, ini dijelaskan. Nah, pohon yakum itu yaitu adalah pohon yang ia keluar itu dari dasarnya api neraka jahim. Jadi tumbuh dari neraka jahim. Toluha kanahu ru'usus sayatin. Nah, toluha yang keluar dari buahnya, dari mayangnya itu seakan-akan kepala setan, ular yang bentuk berular buruk, itu kepala setan. Jadi pohon yakum itu baru tandanya yang akan keluar buah itu tampak itu seperti kepala setan yang berupa ular. Wah, ngeri kan? Wa innahum la'akiluna minha famaliuna minha al-butun. Fa innahum la'akaluna minha. Dan sungguhnya mereka itu benar-benar memakan pohon yakum itu. Famaliuna minha al-butun. Lalu memenuhi atau mengenyangi, jadi kenyang perut-perut mereka itu karena makan yakum itu. Tsumma innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sungguh bagi mereka itu setelah makan buah yakum itu, lalu mereka minumnya apa? Air yang panas mendidih. Nah, coba kalau kita itu habis makan biasa minum itu air aqua putih yang dingin begitu, kalau di sana habis makan apa? Pohon yang dari duri-duri, minumnya aja air yang mendidih. Bagaimana itu rasanya? Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka adalah benar-benar adalah di neraka jahim selamanya. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Innahum alfau,
sesungguhnya mereka itu mendapati bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu ya orang-orang sesat. Jadi ini anak-anak jatah neraka ini ya delala ya anaknya orang yang sesat, masalahnya bapaknya nyembah berhala, udah anaknya begitulah kayak jatah neraka gitu. Fahum ala atharihim yuhraun. Fahum ala atharihim, lalu mereka itu atas jejak nenek moyang mereka itu, mereka lalu tergesa-gesa ngikuti. Ya sudah, bapaknya sesat, anaknya ikut sesat. Bapaknya menyembah berhala, anaknya ikut menyembah berhala. Nah, itu jatahnya akhirnya bapak dan anak akhirnya masuk neraka semua besok yang gitu. Walaqad dhalla qablahum aksarul awalin. Walaqad dhalla qablahum, dan sungguh telah tersesat sebelum mereka, yaitu sebelum orang-orang Quraisy itu kebanyakan, yaitu orang-orang yang terdahulu. Jadi umat-umat sebelum bangsa Quraisy, sebelum zamannya Rasulullah itu, sebelumnya itu ya sudah banyak orang-orang yang sesat itu, yang akhirnya bisa masuk neraka gitu. Karena memang belum kedatangan Rasul belum diutus pada waktu itu. Walaqad arsalna fihim mundzirin, kemudian kami utus ya kepada mereka itu orang-orang Quraisy itu, yaitu para pemimpin ya, memberi peringatan para rasul, ya para rasul yang diutus itu. Fanzur kaifakana akibatul mundharin. Maka perhatikanlah bagaimana jadinya atau akibat kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Maksudnya yang diperingatkan kan orang-orang kafir tadi, itu diberi peringatan karena dia masih menentang, lalu bagaimana akibat mereka? Kamu tahu kan, diadab semua kan begitu. Ila ibadallahil mukhlasin, kecuali yang tidak dibinasakan, yaitu orang-orang yang yang dibersihkan dari dosa-dosa karena keikhlasan mereka beribadah pada Allah. Jadi orang yang pada dasarnya sudah masuk Islam, beragama Islam, itu tunduk patuh pada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi amalnya itu sudah ikhlas lillahi ta'ala, nah, tidak boleh campur-campur dengan lain. Nah, orang yang demikian itu, nah itulah orang yang selamat. Walaqad nadana Nuh wala ni'mal mujinun. Walaqad nadana Nuhun wala ni'ma al mujibun. Sungguh kami telah menyeru. Sungguh telah menyeru kepada kami, maksudnya begitu. Sungguh telah menyeru atau berdoa kepada kami Nuh, ya, Nabi Nuh. Nuh telah mohon pada Allah itu. Wala ni'mal mujibun, maka sungguh aku ini sebaik-baik yang memberi atau mengabulkan doanya itu. Jadi Allah tahu Nuh banyak doa kepada Allah, lalu Allah memberitahu aku ini zat yang sebaik-baik memberi kabul atas doa mereka itu. Artinya doanya dikabulkan gitu. Wa najainahu allahu minal karbil adim, dan kami telah menyelamatkan Nuh ya dan keluarganya, pengikut-pengikutnya dari bencana yang besar, yaitu tenggelam dalam bah dulu itu. Jadi pada waktu peristiwa banjir bandang pada waktu zaman Nuh, itu Nuh dan keluarga diselamatkan oleh Allah gitu loh. Karena dia berdoa minta diselamatkan. Waj'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami menjadikan anak cucu daripada Nuh itu, yaitu ada yang namanya Sam, Ham, dan Yafet itu. Mereka itu orang-orang yang tetap ya melanjutkan keturunan, maksudnya ya anak-anak Nuh itu akhirnya tambah berkembang biak banyak dan tetap mengikuti ajaran Nuh gitu. Wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan pujian atas Nuh itu pada orang-orang yang kemudian, termasuk kita ini. Kita ini kan orang di belakang Nabi Nuh. Kita ya memuji-muji Nuh itu orang yang iman, menyelamatkan kaumnya yang iman dari banjir kan begitu. Salamun ala Nuh fil alamin, dan salam dari kami Allah atas Nuh itu, yaitu di alam semesta ini. Inna kadzalika nazil musinin, sungguh demikianlah kami Allah memberi balasan
kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Nuh dan kaumnya yang iman Islam itulah yang diselamatkan. Makanya Allah mengatakan, inilah kami memberi balasan orang yang berbuat baik, tunduk patuh pada Allah itu. Innahum min ibadinal mu'minin. Sungguhnya Nuh itu dan kaumnya itu adalah hamba-hambaku yang beriman, iman pada Allah, begitu. Tsumma aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan yang lain, kaumku yang lain. Ya, orang-orang yang kafir pada zaman Nuh itu termasuk anaknya itu kafir, ditenggelamkan semua itu dengan air bah itu yang besar itu. Kalau sekarang istilah tsunami lah itu. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sungguhnya termasuk dari golongan Nuh itu yaitu Ibrahim. Maksudnya Ibrahim dan Nuh itu satu golongan, yaitu golongan yang menyembah Tuhan yang satu, ya. Jadi tidak ada kemusyrikan sama sekali, hanya melulu menyembah Allah gitu. Idza'a rabbahu biqalbin salim. Nah, tatkala Ibrahim datang kepada Tuhannya, maksudnya memohon pada Tuhannya, berdoa pada Tuhannya itu dengan hati yang selamat, bersih dari keraguan. Itu qala li abihi wa qaumi madza ta'budun. Ingatlah Muhammad, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya li abihi wa qaumi, dan kepada kaumnya. Jadi ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, madza ta'budun, apakah yang kamu sembah ya bapakku dan kaumku itu? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kebohongan dengan Tuhan-Tuhan sembahan selain Allah itu yang kamu inginkan? Jadi kamu apa ingin berbuat bohong-bohong terus ya? Kok menyembah patung-patung yang kamu bikin sendiri? Kok tidak menyembah Allah, padahal yang harus disembah itu Allah? Kok kamu menyembah patung? Itu berarti kan ngikuti kebohongan toh. Wong yang disembah itu harus Allah, kok lalu jadi patung-patung yang disembah? Itu kan mengadakan kebohongan pada Allah itu. Ya. Karena kamu mau menginginkan itu, tidak mau menyembah Allah tapi menyembah patung-patung itu. Fama dhannukum birabbil alamin. Lalu apa persangka kalian terhadap Tuhan yang menciptakan alam ini? Persangkamu bagaimana? Kok kamu menyembah patung-patung itu? Apa yang lebih bagus bagi kamu yang bisa menyelamatkan kamu patung-patung itu? Kok sehingga kamu tidak menyembah Allah begitu? Fanadhara nadratan fin nujum. Nah, lalu pada waktu itu Ibrahim itu memandang, dia pandangannya sekilas itu pada bintang-bintang. Rupanya lalu ini malam mungkin ya, kalau melihat bintang-bintang. Jadi Ibrahim lalu menengadah ke atas melihat bintang itu pada waktu habis mengatakan seperti itu. Faqala ini sakim. Kemudian Ibrahim berkata, sungguh aku ini baru mengalami sakit. Lah pada waktu itu Ibrahim rupanya badannya tidak enak itu. Memang Allah tidak tahu sekarang dalam Quran ini, oh, Ibrahim ngomong seperti itu, dia ada menghadap sakit. Fatawalau anhu mudbirin, lalu mereka berpaling darinya, meninggalkannya. Nah, orang-orang itu, orang kaumnya bapaknya tadi, bapaknya Ibrahim dan kaum lainnya itu meninggalkan Ibrahim itu. Farogo ila aliyatihim faqala ala takulun. Lalu secara diam-diam Ibrahim itu mendatangi patung-patung sebagai Tuhan mereka itu, Tuhannya bapaknya dan kaumnya itu. Lalu Ibrahim berkata, faqala ala takulun, mengapa kamu tidak makan? Patungnya diam saja, tidak bisa gerak. Ibrahim nanya, apa kamu bisa makan? Mengapa kok tidak makan? Nah, gitu. Malakumlah tantikun, mengapa kalian tidak berbicara menjawab? Ditanya mengapa kok tidak makan, kok diam saja, kok tidak jawab kamu? Nah ini ya Ibrahim ingin buktikan betul bahwa patung-patung itu tidak bisa apa-apa gitu loh maksudnya. Kalau ditanya apa, enggak tidak makan. Oh, ditanya tidak makan tidak jawab gimana? Diam aja itu. Nah, gitu. Farogo alaihim dorban bil yamin. Kemudian setelah itu ya ditanya kok tidak makan, ditanya kok tidak jawab. Nah, rupanya Ibrahim ya mangkel juga hatinya. Lalu ya datang kepada berhala-berhala itu, lalu dipukullah dengan tangan kanannya. Ya udah, dengan wadung itu sudah berhala dipukulnya hancur. Wa balu ilahi yazifun. Lalu kaumnya datang itu kepada Ibrahim secara tergesa-gesa, tahu patung-patungnya
dihancurkan oleh Ibrahim, lalu kaumnya datang itu menemui Ibrahim itu. Qala atabuduna ma tanhitun. Ibrahim malah bertanya kepada mereka, apakah kalian menyembah atabuduna ma tanhitun? Allah, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat-pahat sendiri dari batu dan kayu-kayu itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah dialah yang telah menciptakan ya apa yang ada yang kalian perbuat. Jadi kamu buat patung dari kayu dan batu itu kan, batu dan kayu itu ya ciptaan Allah. Ya ciptaan Allah kok kamu bikin begitu, yang bikin kamu lalu kamu sembah baik Tuhan, gimana? Gitu. Oh itu makhluknya Allah, kamu bikin sendiri, yang bikin ya kamu. Kok lalu kamu anggap itu sebagai Tuhan, kamu sembah-sembah, kamu mintai gimana? Gitu. Qalubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Nah ini tokohnya, pembesar-pembesar kaumnya Ibrahim itu berkata, qalu berkata, nah, dirikanlah api unggun, tungku ya, tempat untuk pembakaran itu. Nah, maka lemparkan itu Ibrahim ke dalam tungku itu ya, dalam tungku yang panas yang menyala itu. Nah akibatnya dengan demikian akhirnya Ibrahim dibakar lagi itu. Tapi setelah tahu seperti ini, di ayat lain menjelaskan Allah lalu berfirman, hei api, dinginlah kamu, selamatkanlah Ibrahim. Nah, Ibrahim tak terbakar, dia merasa panas walaupun orang tahu bahwa apinya menyala-nyala begitu. Nah itu dalam riwayat dijelaskan bahkan justru cicak yang di itu tembok-tembok itu pada waktu itu malah cari bahan bakar, ikut membakar Ibrahim itu loh. Lucu kan? Cicak itu malah membantu kaum yang kafir itu ikut membakar Ibrahim dengan cara mencari umpan bahan bakar untuk membakar itu. Nah makanya dulu kalau saya masih kecil itu kali hari Jumat diajak orang-orang tua itu mencari cicak. Udah dapat cicak lalu disobek mulutnya itu. Ya itu tadi dalam rangka ikut ya solidaritas pada Ibrahim. Mengapa kamu dulu kok ikut membakar Ibrahim kan begitu? Itu ada keterangan lain seperti itu. Jadi akibatnya Ibrahim itu dibakar lah pokoknya. Tapi diselamatkan oleh Allah gitulah. Fa'aradu bihi kaidan fajalnahumul asfalin. Maka mereka mengendaki ya dengan membakar Musa itu, dengan membakar Ibrahim itu merupakan tipu daya mereka itu. Agar mereka itu akan menjadikan Ibrahim itu orang yang terhina. Maunya begitu. Membalas Ibrahim karena merusak patung-patung mereka, Tuhan-Tuhan mereka, Ibrahim dibakar. Dengan maksud supaya Ibrahim terhina gitu maksudnya. Waqala ini zahibun ila rabbi sadin. Lalu Ibrahim berkata, ini sudah bebas dari dibakar. Jadi dibakar tidak mempan, ya sudah bebas mestinya gitu. Lalu Ibrahim ini sesuai dengan firman Allah, Ibrahim berkata, waqala ini dhaibun ila rabbi sayati. Dan Ibrahim berkata, sungguh aku akan pergi menghadap Tuhanku. Aku akan minta petunjuk. Nah, betul-betul kalau ngomong seperti ini berarti Ibrahim mau menyendiri lalu berdoa pada Allah gitu, mengajukan permohonan ataupun minta ampun atau minta petunjuk gitu. Nah, ternyata yang diucapkan apa? Robbi habli minas sholihin. Rupanya dia minta dikasih karunia anak ini. Robbi habli, ya Allah karuniakanlah padaku itu seorang anak yang soleh. Nah ini Fabasarnahu biulamin halim. Maka Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ibrahim akan diberi seorang anak yang santun. Nah rupanya anak yang santun ini Ismail, nanti ceritanya ini Ismail. Jadi akhirnya istri Ibrahim nanti akan melahirkan anak yang santun yang namanya Ismail gitu. Falama balagha ma'hu sya'ya qala ya bunaya inni ara fil manami ani atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sholihin. Nah, betul-betul cerita ini anak ini rupanya Ismail ini. Karena dengan kalimat ini maka setelah anak tadi sudah besar
bersama-sama bapaknya, kira-kira dipelihara oleh bapaknya sudah sampai dewasa, sudah besar, itu umur 7 tahun itu. Nah, setelah ikut bapaknya dipelihara baik-baik sampai 7 tahun, maka Ibrahim itu berkata kepada Ismail, karena dia mimpi rupanya ini. Qala ya bunai, anakku Ismail, ini araf bimanami, aku ini tahu dalam mimpiku, aku tahu dalam tidurku, artinya mimpi. Jadi Ibrahim mimpi. Apa mimpinya? Ani atbakuka, aku mimpi itu, dalam mimpi itu aku menyembelih kamu. Fangdur madzataro, bagaimana pendapatmu terhadap mimpiku Ismail? Aku mimpi kok menyembelih kamu, lalu gimana ini? Lalu bagaimana kamu setelah aku beritahu kamu seperti ini? Nah, lalu Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tumaru. Bapakku, laksanakan itu apa yang diperintahkan oleh bapak itu. Disuruh membela aku, ya sembelih aku siap disembelih begitu. Itu orang yang taat itu Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya aku pokoknya aku dapati ya. Sungguh kamu akan dapati aku bapakku. Kalau kamu nanti termasuk menyembelih aku dapati aku ini insya Allah termasuk orang yang sabar. Artinya apa? Menerima apapun keputusan Allah yang diberikan panu bahwa bapak harus menyembelih aku sabar untuk sembelih ya gitu. Aku taat ya pada perintah bapak untuk sembelih atas perintah Allah yang menyembelih aku itu. Nah, terjadilah seperti itu dan akhirnya sampai sekarang ya peristiwa ini diabadikan setiap kita menghadapi itu hari raya Idul Kurban, kita lalu disuruh berkorban. Nah, ini mengenang peristiwa Ibrahim menyembelih anaknya ini. Ya gitulah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.